Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Dwi Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 211 015 45 05 40 dari Prodi Teknik Informatika kelas 03 TPLM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi VLSM dan VLSM. Yang pertama, kita harus tahu apa sih itu FLSM. FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang sama. Kalau VLSM itu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Nah, di sini saya memiliki studi kasus yaitu mengkonfigurasi tiga jaringan dengan FLSM dan VLSM. Di sini saya sudah membuat skemanya yaitu di jaringan satu itu memiliki satu router, satu switch, dan dua subnet. Sama juga di jaringan kedua juga, jaringan ketiga juga sama. Nah, di jaringan ke satu ini saya menggunakan IP kelas. Di sini saya sudah membuat catatannya yaitu menggunakan IP kelas B dengan format FLSM, yaitu menggunakan slash 24, 24, maaf, maksudnya slash 29, di subnet 1 29, di subnet 2 juga 29. Oke. Nah, langkah pertama di sini kita akan menyambungkan router dengan switch menggunakan kabel cross seperti ini. Nah, di sini kita juga harus menambahkan port karena di router karena di sini hanya sisa satu port. Sedangkan kita harus menyambungkan router ke router. Kita tambahkan dulu. Nah, di sini kita harus menambahkan router jaringan ke satu, kedua, ke jaringan satu, ketiga. Nah, di sini kita membutuhkan dua port. Nah, sedangkan di sini sisanya tinggal satu karena sudah dipakai dengan switch. Nah, bagaimana cara menambahkannya itu? Caranya klik router ke menu physical, kemudian klik GLCTE. Nah, pertama kita harus matikan routernya dulu, klik di sini. Kemudian pojok kanan bawah kita drag ke atas. Kita geser ke atas. Nah, di sini habis itu kita nyalakan lagi. Nah, di router jaringan kedua juga sama, kita seperti tadi caranya matikan, drag atau seret ke atas, habis itu nyalakan. Di sini juga sama, di router ke jaringan ketiga, matikan, pasang, nyalakan. Kita coba ya. Nah, di sini dia portnya ada dua lagi. Nah, selanjutnya saya akan menyambungkan switch menggunakan kabel strike ke PC atau subnet. Oke, langkah selanjutnya kita config routernya di Gigabit Ethernet 000. Di sini menggunakan alamat IP kelas B yaitu 172.20.20.0. Oke, di sini kita itu 20.20.0, tapi di sini kita tambahkan satu. Untuk subnet mask di sini menggunakan slash 24 yang berarti 255.255.255.0. Oke, kita on kan. Nah, setelah itu kita akan mengkonfig subnet 1 yaitu klik menu desktop, IP konfigurasi. Kita lihat di sini dimulai dari 172.20.21.
Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan 172.20.21 karena ini sudah digunakan oleh router tadi. Berarti di sini saya akan menggunakan 2. Untuk subnet masknya juga beda karena menggunakan /29. Di sini subnet masa itu 255.255.255.248. Nah, untuk default gateway-nya itu menggunakan IP router tadi 172.20.20.1. Selesai. Nah, kita config ke subnet keduanya, ke desktop, IP konfigurasi. Di sini IP-nya 172.20.20.9. Untuk subnet masknya masih sama dengan /29 tadi 255.255.255.248. Untuk default gateway-nya masih sama menggunakan IP router 172.20.20.0. Oke. Setelah itu kita coba apakah terhubung dengan router. Oke, terhubung. Coba kita coba dulu command prompt ping 172.20.21 ping finding ping quest timeout. Oke, mungkin ada yang salah di sini, coba kita cek lagi. Oh iya, di sini lupa saya, maaf. Di sini kita itunya kita tambahkan 1 bukan 0. Sukses ya. Nah, di sini router dengan subnet sudah terkonfigurasi atau sudah terhubung di jaringan 1. Kemudian kita lanjut ke jaringan kedua. Di jaringan kedua kita menggunakan langkah yang sama seperti jaringan 1 tadi. Kita config dulu routernya di Gigabyte Ethernet 000. Di sini menggunakan IP kelas C dengan awalnya 192.170.200. Seperti biasa kita menggunakan ekornya 1. Untuk subnet masknya itu masih /24 itu 255.255.255.0. Oke, jangan lupa on kan di sini. Selesai. Oh iya, kita belum menyambungkan itu ya, kita sambungkan dulu seperti tadi. Oke, tadi kita sudah mengkonfig routernya. Langkah selanjutnya kita mengkonfig subnetnya. IP configuration. Oke, kita lihat sini untuk IP-nya di sini 192.170.200. Di sini bukan 1 karena tadi sudah dipakai oleh router. Berarti di sini 2. Untuk subnet masknya di sini menggunakan /28 ya. Berarti subnet mask itu 255.255.255.240. Nah, untuk default gateway-nya sama pakai pakai IP router 192.170.201.
Oke, kita config lagi subnet keduanya, yaitu menggunakan 192.170.217. Subnet masknya masih sama 255.255.255.240. Untuk default gateway juga masih sama 192.170.201. Kita coba apakah sudah terhubung. Sukses, tandanya di sini di bawah. Sukses. Oke. Selanjutnya kita config jaringan kedua, jaringan ketiga maksudnya. Kita sambungkan dulu. Oke, kita config. Di sini jaringan ketiga kita menggunakan IP kelas A dengan /24 di routernya. Itu 10, 100, 10, 1 dengan subnet masa 255, 255, 255, 0. Kita on. Kemudian kita config subnet satunya, yaitu, nah di sini karena menggunakan VLSM di subnet satunya itu kita menggunakan /27, di subnet duanya berbeda slash, di subnet duanya itu menggunakan /30. Oke, kita awali dengan di sini menggunakan 10, 100, 10, 2. Untuk subnet masknya /27 itu 255, 255, 255, 224. Di sini masih sama menggunakan IP router 10, 100, 10, 1. Oke. Untuk subnet keduanya menggunakan /30 dengan IP berangka 10, 100, 10, 33. Nah, untuk subnet masa itu 255, 255, 255, 252 untuk /30. Di sini masih sama menggunakan IP router 10, 100, 10, 1. Kita coba apakah terhubung. Sukses. Sukses. Oke, di sini sudah sukses semua. Oh ya, di sini saya akan tandai agar lebih jelas. Gig /000/0 menggunakan IP 172.20.20.1. Oke, untuk config jaringan kabel dari router ke switch, di situ kita tandakan lagi gig 000, yaitu 192.170.201. Selanjutnya di sini juga 2 gig /00 itu menggunakan IP 10, 100,
111. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan router jaringan satu ke router jaringan 2, router jaringan 2 ke router jaringan 3, ke router jaringan 3 ke router jaringan satu, yaitu dengan metode routing. Oke. Langkah pertama kita sambungkan dulu. Nah, di sini kita harus hafal dengan kabel jaringan tersebut. Di sini 001 ke router jaringan 2, 001. Di sini 002 ke router jaringan 3, 001. Dan di sini router jaringan ketiga 002 ke router jaringan 1, 002. Oke. Di sini kita tandai yaitu saya akan menggunakan gigabyte 001. Kita cek tadi 001 ya. Ini 001. Benar. Itu menggunakan kelas B dengan /24. Oke, agar mudah dipahami. Nah, di sini tadi kita cek lagi 001 001 ya. Oke. Di sini menggunakan sama tapi beda di ekornya, yaitu menggunakan 245. Oke. Sudah kita note. Kemudian kita lihat lagi biar tidak lupa. Di gigabyte Ethernet 002 ke router jaringan 3 itu gigabyte 001. Nah, kita lihat 002 ke 001. Nah, di sini saya sudah membuat catatannya itu di sini saya menggunakan IP kelas A. Kita catat lagi agar mempermudah kita melakukan konfigurasi nanti. Oke. Selanjutnya yang di sini. Di sini menggunakan 10, 100, 124. 254 maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini dengan gigabyte Ethernet 002 dimulai. Lanjutnya di sini juga 002. Oke. Nah, di catatan yang sudah saya buat di sini menggunakan kelas C dengan /24. Kita tandai saja di sini. Selanjutnya di sini. Nah,
sudah selesai, kita tandai semua. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfig di Gigabyte Ethernet 00001. Di sini kita config dengan menggunakan IP yang sudah kita tandai 172.200.200.1 dengan subnet /24 itu 255.255.255.0. Jangan lupa on kan. Nah, setelah itu kita di Gigabyte Ethernet 2 kita menggunakan ini, kita sudah buat, yaitu 192.150.100.254 dengan subnet mask sama 255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai mengkonfig router jaringan 1. Selanjutnya di router jaringan kedua sama seperti tadi. Nah, di sini kita lihat di Gigabyte Ethernet 001 yang sudah kita tandai, yaitu 172.200.200.245 dengan subnet masknya sama 255.255.255.0. Jangan lupa on kan. Kemudian di Gigabyte Ethernet 002 nya juga kita lihat tandanya, yaitu 10, 100, 100, 1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita on kan. Selesai. Dan yang terakhir kita config di router jaringan ketiga di Gigabyte Ethernet 1. Kita lihat menggunakan 10 yang ini ya, 100, 100, 254 dengan /24, yaitu subnetnya 255.255.255.0. kita on kan. Kemudian di Gigabyte Ethernet 2002, yaitu yang kita sudah catat tadi, 192.150.100.1. subnet mask juga sama 255.255.0. Oke, kita on kan. Nah, di sini kita sudah config. Dan selanjutnya kita routing, yaitu dengan di config statistik kita tambahkan networknya, yaitu dari sini ke sini itu menggunakan network jaringan 1 ke jaringan kedua itu menggunakan network jaringan kedua 192.170.200.0. Nah, maka di sini kita ketik 192.170.200.0 dengan subnet masknya yaitu /24, yaitu 255.255.255.0 dengan next hop itu yang ini ya, di Gigabyte 001 di bagian sini, yaitu 172.200.200.245. kita add. Kemudian kita add satu lagi di bagian sini agar terhubung ke sini. Di jaringan ketiga itu menggunakan 10 IP-nya 100.10.0 dengan subnet masknya juga sama dengan /24, itu 255.255.255.0.
Di next hopnya itu yang ini gig 002 yaitu 192 150 101. Kita add, selesai. Oke. Kemudian kita lanjut ke router jaringan 2. Sama config statistik network. Yang pertama kita ke jaringan 1. 172.20.20.0 dengan masnya itu 255.255.255.0. Next hop itu yang ini ya, 172.200.201 172.200.201. Kita add. Selanjutnya kita menghubungkan ke jaringan router jaringan 3 maksudnya. Yaitu di sini menggunakan sama tadi IP-nya itu 10 100 10 0. Oke. Subnet masknya juga sama karena menggunakan /24 juga. Nah, di next hop-nya kita ganti. Kita lihat next hop-nya itu 10 yang ini ya. 10 100 100 254. Kita add. Oke. Yang terakhir di router ketiga. Config statistik sama juga. Yang pertama kita menghubungkan ke jaringan 2 dulu. Sebenarnya bebas sih mau jaringan 2 dulu atau jaringan 1 dulu juga sama. Di sini saya akan ke jaringan 2 dulu, 192 170 200 0. Dengan masnya itu sama seperti tadi karena menggunakan /24 255 255 255 0. Next hop-nya itu kita lihat yang ini 10 100 100 1. Kita add. Kemudian kita ke jaringan 1 yaitu IP-nya 172.20.20.0. Subnet masknya sama. Next hop-nya itu di sini yang ini 192 150 100 254. Add. Oke, kita coba apakah bisa dari jaringan subnet jaringan 1 ke subnet jaringan 2. Kita coba ping 192 170 202. Replay. Oke, di sini sudah terhubung dari subnet ke 1 jaringan 1 ke subnet 1 jaringan kedua. Di sini ada tulisan receiver 4. Berarti di sini sukses. Kita coba menggunakan ini, kita klik sini ke sini. Sukses. Dari sini ke jaringan 3 tambah sukses. Oke, kita coba lagi ke command prompt. Kita ping 10 100 10 2. Kita coba menghubungkan dari subnet 1 jaringan 1 ke subnet 1 jaringan 3.
Apakah terhubung? Oke, di sini statusnya sukses. Kita coba sukses terhubung dari sini ke sini terhubung juga. Kita coba dari jaringan kedua ke jaringan, maksudnya dari jaringan ketiga ke jaringan kedua. Kemudian ping, yaitu alamat IP subnet 1 jaringan 2 itu 192.170.200.2. Oh salah, ping bukan ping. 192.170.202. Oke, di sini statusnya sukses, sudah terhubung. Kita coba menggunakan ikon pesan. Terhubung, dari jaringan 2 ke jaringan 3 terhubung, dari jaringan 2 ke jaringan 1 terhubung. Nah, saya lupa memberi tanda. Di jaringan 1 saya menggunakan VLSM. Di jaringan 2 juga menggunakan VLSM. Nah, di jaringan ketiga saya menggunakan VLSM. Oke, untuk studi kasus ini sudah selesai karena jaringan 1, jaringan kedua, jaringan ketiga sudah terhubung semua. Jaringan 1 saya menggunakan FLSM, jaringan kedua juga FLSM, dan jaringan ketiga menggunakan VLSM karena jaringan ketiga subnet satunya itu menggunakan /27, subnet keduanya menggunakan /30, sedangkan jaringan kedua menggunakan slash yang sama, yaitu 2828, subnet satunya 28, subnet 2-nya 28, dan jaringan jaringan ke-1 juga menggunakan FLSM karena slashnya sama, menggunakan subnet satunya menggunakan /29, subnet keduanya menggunakan 29. Oke, sudah selesai. Sekian materi ini. Saya Prisma Ducayo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.